Negara yang kita kenal berideologikan komunis ini dulunya berbentuk monarki atau kerajaan. Berdiri pada tahun 1613, dinasti ini menguasai Rusia dengan kekuatan absolut, dimulai dengan Tsar Michael I. Dinasti Romanov memimpin kekaisaran Rusia dengan luas wilayah yang lebih besar dari sekarang untuk waktu yang lebih dari 300 tahun. Dinasti Romanov juga memiliki hubungan kerabat dengan Ratu Victoria Inggris dan Tsar Ferdinand di Bulgaria. Tetapi seiring waktu, pemerintah monarki ini semakin rapuh. 1917 adalah akhir dari kisah kekaisaran Romanov Rusia. Nicholas Romanov II, sang tsar terakhir, harus melepas tahta dan istananya akibat gelombang revolusi besar saat itu di Rusia. Tsar Nicholas merupakan kaisar terakhir Rusia dari 1894 hingga 1917, mewarisi tahta dari ayahnya Alexander yang bertangan besi dan sangat otokrat. Akibatnya, Nicholas mewarisi Rusia yang mulai gundah dan gelisah. Ketidakcakapan Tsar Nicholas dalam geopolitik dan militer, ditambah istrinya Alexandra yang terlalu percaya kepada mistisnya Rasputin sebagai tabib dari anaknya Alexei yang menderita hemofilia sejak lahir, membuat ia kehilangan kepercayaan rakyatnya. Banyak pejabat dan menteri yang berkompeten dipecat dengan berdasarkan pertimbangan Rasputin. Kelas pekerja dan petani menderita dalam kondisi yang sangat buruk, sementara negara yang luas ini mulai merasakan dampak modernisasi yang melambat. Saat negara barat mulai memasuki fase revolusi industri, rakyat Rusia masih menjadikan sektor agraria yang konvensional sebagai penopang perekonomian mereka. Tahun 1905, pasca kekalahan Rusia dari Jepang, ketidakpuasan rakyat mulai berubah menjadi revolusi. Meskipun gagal menjatuhkan Tsar Nicholas II, tapi bibit ketidakpercayaan publik pada kerajaan telah menjadi pohon yang terus tumbuh membesar. Di tengah ekonomi masyarakat yang sedang sulit, 1914, Tsar Nicholas memaksa militernya ikut bertempur pada Perang Dunia Pertama. Karena keinginannya untuk berekspansi mendapatkan bagian di Timur Tengah, imbas kerajaan Ottoman Turki yang mulai kehilangan taringnya. Namun upaya ini berakhir dengan kekalahan yang mengerikan. 1,8 juta jiwa militer dan 1,5 juta jiwa sipil dikorbankan. Ini membuat rakyat Rusia semakin terpuruk dalam kemarahan, kelaparan, dan kemiskinan. Pada Februari 1917 diawali dengan mogok pekerja, kemarahan rakyat tidak terbendung. Demonstran yang awalnya pasif menjadi agresif. Beberapa polisi yang represif kini bersimpati kepada demonstran. Masyarakat terus menuntut Tsar Nicholas II digulingkan dari kekaisaran Rusia. Tsar Nicholas yang sebelumnya berusaha keras untuk mempertahankan kekuasaannya, akhirnya menyerahkan tahta kepada saudaranya Michael. Tetapi keputusannya terlalu lambat dan revolusi tidak dapat dihentikan. Dalam keadaan mendesak, Tsar Nicholas akhirnya bersedia mengundurkan diri. Setelah turun tahta, Tsar Nicholas II dan keluarganya dipenjara dan diasingkan di berbagai lokasi. Rusia kemudian dijalankan oleh pemerintahan sementara yang masih terpecah belah. Namun bagi Tsar Nicholas dan keluarganya, ini masih jauh dari kata berakhir. Bahkan ini adalah permulaan dari penderitaan mereka. Pada Juli 1917, Vladimir Lenin bersama Leon Trotsky melalui partainya Bolshevik yang berideologikan sosialis komunis dengan akar Marxisme yang begitu kuat, memulai pergerakan untuk meluncurkan revolusi kedua dengan mengambil kepercayaan para pekerja, petani, hingga tentara untuk menggaungkan Soviet sosialis. Akhirnya mengambil alih pemerintahan sementara Rusia dari Alexander Kerensky pada akhir November 1917. Setelah menggulingkan pemerintahan sementara, Lenin membuat kebijakan untuk mensentralisasi seluruh komoditas utama dan industrial di atas 1 juta rubel menjadi milik negara. Di pengasingan, keluarga Romanov mengalami kehidupan yang sangat sulit. Mereka tidak lagi hidup dalam kemewahan istana, tetapi harus menahan penderitaan dan ketegangan di tempat-tempat pengasingan yang dingin dan dalam pengawasan militer. Tsarina Alexandra yang sangat bergantung pada keyakinannya terhadap Rasputin mulai kehilangan pengaruh, dan anak-anak mereka, terutama Alexei yang menderita hemofilia, semakin terperangkap dalam situasi yang mengerikan. Sementara di sisi pemerintahan yang baru, Bolshevik dan Lenin menganggap keluarga Tsar sebagai ancaman potensial yang bisa memicu perlawanan terhadap pemerintah. Puncaknya 17 Juli 1918 di daerah Yekaterinburg, mereka dibawa ke ruang bawah tanah. Tanpa mereka sadari, hukuman bagi mereka baru saja ditetapkan oleh
pemerintah yang baru meski tanpa persidangan. Pada malam itu, Tsar Nicholas II, istri, serta anak-anaknya beserta pembantu kerajaan dibunuh secara keji. Tidak hanya ditembak hingga mati, mereka dikubur, bahkan tulang-tulangnya dibakar oleh kelompok Bolshevik. Kematian mereka sekaligus menandakan berakhirnya keturunan monarki Romanov, kejatuhan dinasti yang telah memerintah selama berabad-abad. Detail pembunuhan ini sangat mengerikan dan masih menjadi misteri hingga kini. Tragedi ini merupakan peristiwa besar sejarah dunia yang akan selalu